لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Apa kabar Syekh Pak Haji? Alhamdulillah nih sudah ada Kiai Haji Muhammad Walid Man of the match-nya ya. Oh, ini yang ditunggu-tunggu nih ya. Tempat macet. Pak Kiai, tadi kita sudah berbincang cukup panjang ya, cukup komprehensif juga dengan Gus Syafiq Sauki dan juga Pak Khozin. Cuman saya pertanyaannya begini. Kita itu memang kalau di dalam menyampaikan atau syiar lah ya, kajian ataupun juga ceramah gitu, apakah memang harus mengurangi tone dari ajaran atau seperti apa bagusnya gitu? Karena catatan dari Ansor tadi cukup banyak nih, Ustadz ini melakukan kajian-kajian dengan tidak mengedepankan NKRI dan lain sebagainya gitu. Ya, kita kalau dari ajaran Islam nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Apa adanya saja. Iya, umumnya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup ini ada muslim, ada kafir, ada musyrik. Itu jelas ada gitu loh. Jadi tidak perlu kita mengubah kafir menjadi non muslim. Ya kafir aja, musyrik aja. Tapi tidak berarti kita menyebut mereka tuh kafir atau musyrik memusuhi mereka. Nah, ini term yang ada dalam Al-Qur'an. Ini tidak usah diubah. Mungkin dalam bahasa nasional boleh saja kita mengatakan non muslim umumnya. Tapi begitu juga jangan sampai hal-hal yang sudah baku di kita, kesepakatan kita NKRI itu ditolak, dilawan, tidak boleh itu. Karena apa? Ini misyak sudah ada menjadi kesepakatan kita. Kalau di Nabi dulu di Madinah nama Darul Misyak. Demikian juga sesuatu yang khilafnya jangan dibikin qat'iyah gitu ya. Sesuatu yang khilafnya jangan dibikin muttafaq. Contohnya umpamanya soal Maulid Nabi. Ada orang mau merayakan, ya tidak usah lah kita ngomongnya membongkar-bongkar itu dulu. Kalau memang ada perdebatan panjang antara NU dan Muhammadiyah. Sekarang sama-sama kita udah nggak ada masalah soal kuno, soal Isra Mi'raj ya, soal ngomongnya ini 3 hari, 7 hari. Ya itu kan soal khilafiyah lah ya. Ini kalau saya ngelihat di dalam ceramah bersebagian teman ini yang senang saya membongkar khilafiyah, dianggap ini dianggap seakan-akan adalah kesalahan total, tidak ada dalam agama. Kalau selama tidak ada agama, tabligh akbar juga tidak ada di dalam agama di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada kajian tuhur itu, gitu ya. Kalau bicara soal keagamaan, nah ini banyak hal-hal yang sifatnya syiar itu dianggap substansi, akhirnya dibongkar-bongkar, orang marah gitu ya. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi dai di MUI. Kalau mengikuti standarisasi di MUI, dia udah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak, tetapi memahami mana yang sifatnya sabit, mana yang mutaghayyir, mana yang ini tetap tidak boleh diutak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayahnya. Jadi Ustaz Syafiq Riza Basalamah belum. Oke, nah dan biasanya beginilah teman-teman yang kontroversi ini adalah ustadz yang tidak afiliasi pada ormas, baik itu NU, Muhammadiyah, Persis dia tidak afiliasi. Kemudian dia juga tidak afiliasi dengan juga ke MUI. Dia berdiri sendiri itu biasanya. Nah, ini yang biasanya menyampaikan dakwah itu ya tekstualis gitu ya. Yang dia pahami itu seakan-akan adalah given kebenaran semata dan sendiri. Tidak melihat perbedaan pandangan orang lain. Sehingga ada reaksi gitu dari yang lain ini. Sehingga menurut saya adalah evaluasi lah. Kalau ada dai harus ngajak pada orang lain, kemudian ada orang yang lain menolak, itu harus introspeksi pada dainya. Tapi juga teman-teman ya objektif aja mana yang melanggar hukum, mana yang melanggar hukum gitu ya. Kalau yang sudah ada nama-nama kontroversi itu, yang tadi Pak Kiai bilang sudah tidak boleh begitu, artinya akan dikajinya seperti apa ketika mereka melakukan pengkajian sudah tidak akan diizinkan begitu? Kita kan memang dulu kita diskusi dengan Kementerian Agama masih zaman Pak Lukman Hakim ya, bahwa di Indonesia ini nggak bisa melarang penceramah, dan juga tidak bisa juga mewajibkan penceramah. Kita hanya punya penyuluh agama itu yang dia KUA itu yang dibayar oleh pemerintah. Selain itu kembali pasarnya pada masyarakat. Sehingga kita kalau mau melakukan sertifikasi, melarang ustadz tertentu atau mendorong ustadz tertentu tidak memungkinkan karena ini tidak diatur oleh wilayah negara. Dan biasanya sertifikasi itu identik dengan bayaran-bayaran itu. Oleh karena itu MUI ngambil jalan tengah dengan namanya standarisasi. Sekarang udah hampir 1.500 yang terstandar di MUI untuk mereka bisa ceramah di depan umum. Termasuk kita ajak ya ustadz-ustadz ini begitu. Kita udah umumkan.
Jadi kita sifatnya sukarela, sama dengan sukarelanya orang yang mengundang. Masjid-masjid itu kan mengundang siapa yang menjadi Karena kan kekhawatirannya gini Pak Kiai, mohon maaf sekali lagi, ya ormas-ormas ini justru malah mengartikannya berbeda gitu. Khawatirnya begitu. Karena tidak ada standarisasi, tidak ada sertifikasinya, kita tolak. Nah, begitu jadi. Ya kan begini, akhirnya ada orang yang resah dengan ceramah tertentu. Apakah itu karena potongan, ya kan ada kita selalu alibi kalau salah paham karena potongan. Ini selalu alibinya orang yang disalah paham menjadi potongan. Yang kedua, ada yang baca sampai akhir, memang ada yang menyinggung perasaan. Hal-hal yang memang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya menyaksikan sendiri umpamanya soal demokrasi, soal maulidan, soal Isra Mi'raj dan seterusnya, atau orang meninggal. Itu khilafiyah. Sesuatu yang memang ikhtilaf, ya, mukhtalafi, itu ya kita serahkan pada masyarakat. Jangan dibikin sesuatu yang dhonni, jangan dibikin qat'i gitu ya. Sesuatu yang itu wilayah ijtihadiyah lalu dibikin kayaknya sudah ini yang pasti, yang itu salah gitu. Jadi kita kalau mau menjelaskan yang khilafiyah, sering saya sampaikan juga kepada teman-teman ikut standar itu, yang khilafiyah silahkan Anda berbeda, tapi Anda harus objektif. Cover both setnya dijelasin berbagai macam itu sehingga masyarakat bisa mengerti. Kalau toh Anda mengambil dalam satu pendapat, tidak perlu Anda mencemooh pendapat yang lain karena wilayahnya khilaf. Ya bahkan perbedaan akidah pun orang berbeda nggak boleh dicemooh. Kadang-kadang mencemuhnya ini yang tidak substansi, itu yang melukai perasaan orang lain. Akhirnya bikin risu bikin gitu itu. ya, gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu bukan substansinya perbedaannya itu, tapi penyampaian yang melukai perasaan orang yang berbeda. Orang kita kan orang timur ya. Jadi kita kadang-kadang harus ngerti bagaimana. Itulah yang disebut dengan fiqh dakwah. Saya nih dari latar belakang NU ya, Rois Syuriah PBNU. Kemudian saya diundang banyak di Muhammadiyah. Saya akan bicara soal bagaimana di Muhammadiyah. Yang kecil-kecil hal seperti itu tidak perlu kita sok-sok NU, sok-sok itu, ya kita bicara soal nasionalis. Nah begitu juga umpamanya teman-teman bicara di Jawa Timur. Jawa Timur wilayahnya adalah wilayah NU umpamanya. Ya bicaralah, kalau bicara umpamanya tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah dan ukhuwah insaniyah, saya pikir nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi sebelum saya ke Gus Syafiq juga atau Pak Kozin, sebetulnya ancaman ke depan Indonesia ini apa Pak Kiai melihatnya, MUI melihatnya seperti apa? Apakah akan terkotak-kotak kita atau seperti apa gitu loh? Tiap ada kunjungan kajian kok harus dulu diketahui kontennya terlebih dahulu. Temanya apa gitu. Dulu seperti itu. Ancaman ke depan adalah post-truth. Adalah orang yang percaya hanya dengan keyakinannya sendiri, bahkan dia yang menentukan ustadznya. Jadi jemaah itu yang mengadili ustadz. Jemaah yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Nampaknya zaman rahmatullah subhanahu wa taala pembahasan kita ini pada kesempatan yang berbagai ini cukup panjang. Karena mungkin kita mendapatkan berbagai macam poin-poin yang disampaikan oleh Khalil Nafis ya, yang merupakan salah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia. Terus terang zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dari kemarin sejak kasus Panji Gumilang, kemudian munculnya kasus Samsudin, si Uding ini, yang merupakan paranormal berkedok dengan ruqyah syariah, bahkan sampai sekarang ini kasus yang diperhadapkan oleh kita semuanya berkaitan dengan organisasi masyarakat atas nama bangsa dengan Ansar yang kemudian melakukan tindakan brutal, tindakan radikal terhadap kaum muslimin yang lainnya yang bukan merupakan ormas mereka sendiri. Ada beberapa catatan zaman rahmatullah yang saya tangkap dari pembahasan Khalil Nafis ini. Yang pertama, zaman rahmatullah, perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya Majelis Ulama Indonesia ini bukan merupakan rujukan satu-satunya organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita ingin melihat Majelis Ulama Indonesia ini adalah merupakan organisasi dakwah atau agama yang ada di Indonesia, yang dibuat oleh berbagai macam elemen atau ornamen kelompok organisasi yang ada di Indonesia, kelompok organisasi agama yang ada di Indonesia. Kemudian orang-orangnya pun sebenarnya silih datang berganti. Jadi misalnya sekian tahun itu diganti lagi, sekian tahun diganti lagi, sehingga kita melihat rata-rata orang yang masuk di Majelis Ulama Indonesia ini berbagai macam background. Jadi mungkin di sana ada orang NU, NU Tulen, atau ada Muhammadiyah, atau ada Persis, atau ada Wahdah Islamiyah, atau organisasi-organisasi yang lainnya. Yang kemudian
pada organisasi inilah yang kemudian membentuk semacam wadah untuk menghimpun semua ustadz-ustadz atau dai-dai yang kemudian dilabeli dengan Majelis Ulama Indonesia. Terlepas daripada itu, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sedikit yang kita ingin sampaikan bahwasanya standarisasi apa yang disampaikan oleh Khaliful Nafis tadi itu bukan merupakan rujukan satu-satunya ketika seseorang itu ingin dikatakan ustadz ini baik atau tidak. Jadi salah kaprah kalau seseorang itu mengatakan ataupun apa yang disampaikan Khalil Nafis pada wawancara di TV1 bahwasanya ustadz-ustadz yang selama ini yang bermasalah yang kemudian terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat itu tidak mendapatkan standarisasi dari Majelis Ulama Indonesia. Kita katakan apa daripada tujuan daripada standarisasi ini? Dan standarisasi ini siapa yang membuatnya? Siapa yang menciptakannya? Karena kalau dikatakan standarisasi Majelis Ulama Indonesia, tentunya ada yang buat. Dan orang-orang yang membuatnya tentunya sesuai dengan kepentingan mereka. Kalau dikatakan harus ustadz itu seperti NU misalnya, ustadz itu harus seperti Muhammadiyah atau Persis, maka ini keliru dan salah dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Jamaah rahmatullah, organisasi itu hanya wadah. Ini yang harus dicamkan oleh orang-orang yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semua semua warna, semua pemahaman, semua organisasi, semua kelompok, semua suku, bangsa dan ras itu ditanggalkan, itu semuanya ditinggalkan. Kita kemudian melebur kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau orang berpikiran seperti itu. Jadi ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka harus meninggalkan semua label-label yang terkait dengan hizbiyah, fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik masyarakat, fanatik suku dan sebagainya. Dia kemudian melebur bahwasanya dia adalah seorang muslim yang berjalan di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga standarisasi ini, kalau dikatakan standarisasi siapa yang dipakai dan siapa yang membuatnya? Bukankah mereka membuat standarisasi itu sesuai dengan pikiran mereka sendiri? Bukankah yang membuat standarisasi itu atas inisiatif mereka itu sendiri, sehingga kalau tidak sesuai dengan mereka, pemahaman mereka, maka dianggap legal dan tidak resmi. Maka ini adalah kekeliruan dalam orang memandang bahwasanya standarisasi itu hanyalah ada pada MUI Majelis Ulama Indonesia. Padahal standarisasi seseorang itu dalam beragama, dia muslim atau tidak, itu rujukan kita Quran dan Sunnah, bukan standarisasi apa yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini harus diketahui. Dari Khaliful Nafis ini menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kita gagal fokus. Gagal kemudian menempatkan standarisasi ini seperti apa modelnya. Karena kalau semua ustadz, semua dai yang harus ngikut standarisasi mereka ini, maka ya otomatis seseorang itu harus masuk kepada organisasi NU dong. Harus masuk kepada organisasi Muhammadiyah atau Persis. Padahal kita harus ketahui salah satu sebab perpecahan dan pertikaian di tengah-tengah masyarakat ini karena banyaknya ormas-ormas Islam. Ada Bangsar, ada GP Ansor, ada Persis, ada NU, Muhammadiyah, sehingga kaum muslimin itu terkotak-kotak. Yang seharusnya dia harus introspeksi diri, bukan Salafi Wahabi yang kemudian dikomentari, bukan Salafi Wahabi kemudian diintimidasi, dikucilkan karena mereka tidak berorganisasi. Salah kaprah. Sesungguhnya yang menyebabkan seseorang itu terkotak-kotak, kemudian bertikai, kemudian berseberangan, ada gesekan karena orang berkotak-kotak dengan organisasinya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu berbangga dengan ormasnya sendiri, berbangga dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW ketika beliau hijrah di kota Madinah itu banyak kabilah-kabilah, sehingga ketika mereka muslim, Nabi SAW menghilangkan semua fanatik kabilah tersebut, melebur dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ormas, sekali lagi, ini hanyalah wadah sebenarnya yang kemudian seseorang tidak boleh fanatik dalam organisasi tersebut, tidak boleh fanatik dalam wadah tersebut. Dia hanya fanatik kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian jamaah rahmatullah, poin yang kedua yang saya dapat atau kita petik apa yang disampaikan oleh Khalil Nafis tadi ini, bahasanya kalau seseorang itu dikatakan kita di Indonesia ini tidak usah membahas masalah kesyirikan, tidak usah membahas masalah bid'ah, tidak usah membahas masalah khilafiyah,
maka tentunya zaman rahmatullah keberagaman seperti ini sangat membahayakan. Karena kenapa? Tentunya di sana nanti ada orang-orang Syiah, Ahmadiyah atau orang-orang firqah-firqah sesat yang lainnya yang kemudian mengatakan ente tidak usah gubris kami, tidak usah kemudian menyalahkan kami, tidak usah kemudian mengkritik kami, karena apa yang kami yakin itu yang kami jalankan. Seperti apa yang kemarin terjadi di sebuah tempat seperti Panji Gumilang ini yang memiliki pemahaman sesat. Seharusnya Majelis Ulama tidak usah mengkritik apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Karena kenapa? Kalau masalah khilafiyah ini tidak dibahas dan kemudian dirincikan kepada masyarakat, dijelaskan kepada masyarakat secara baik dan detail, secara sesuai dengan konsep Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka akan kacau dalam beragama seseorang. Mungkin di sana ada orang yang lebaran hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, berbeda-beda. Atau kalau misalnya dia mengatakan tidak usah kritisi kami karena ini masalah khilafiyat, masalah perbedaan, ini salah dan keliru. Maka seharusnya tadi dijelaskan khilafiyah itu ada dua. Ada khilafiyah mu'tabar yang dianggap khilaf ini tidak ada masalah dan dijelaskan oleh para ulama, ya, terlepas daripada perayaan Isra Mi'raj maupun Maulidan. Kemudian ada khilafiyah yang sifatnya tidak mu'tabar, yang memang tidak boleh seseorang berselisih pendapat di situ. Misalnya tauhid, sunnah, kemudian keimanan kepada Allah, takdir dan seterusnya, menambah rukun iman misalnya yang merupakan kesesatan, atau menambah rukun Islam sebuah kesesatan, atau mengubah-ubah sesuatu syariat yang merupakan usul dalam agama ini, atau tidak mempercayai tentang takdir dan sebagainya, maka sesungguhnya khilafiyah seperti ini adalah merupakan jurang kesesatan yang seseorang banyak terjatuh dalam perkara tersebut. Sehingga zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala keliru dan sebuah kesalahan fatal kalau ya orang-orang yang berseberangan dengan Majelis Ulama Indonesia itu kemudian dicap tidak berstandarisasi sesuai dengan Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah semua ustadz-ustadz NU itu sesuai dengan standarisasinya Majelis Ulama Indonesia? Apakah semua ustadz-ustadz yang ada di Muhammadiyah itu dakwah-dakwah mereka sesuai dengan standarisasi Majelis Ulama Indonesia? Begitu pula dengan Persis? Tentu tidak, zaman rahmatullah. Masih banyak ustadz-ustadz maupun kiai Gus yang berdakwah di Indonesia ini yang tidak memiliki standarisasi dalam berdakwah. Contoh misalnya Gus Miftah, ya. Gus Miftah ini yang banyak menyebutkan ujaran kebencian. Taruhlah misalnya zaman rahmatullah ketika ada kasus kemarin antara Ustaz Khalid Masalama dengan Gus Miftah, di mana di dalam dakwanya Gus Miftah ini mengeluarkan statement pornografi atau bahasa-bahasa kotor dan keji yang tidak sepatutnya disampaikan oleh seorang ustaz dan dai. Tapi itu kenapa Majelis Ulama Indonesia diam? Kenapa Majelis Ulama Indonesia tidak kemudian berkomentar? Jadi dewasa ini kita melihat seolah-olah Majelis Ulama Indonesia ini terlalu banyak orang NU di dalamnya, sehingga ada sifat tebang pilih. Kalau organisasi mereka yang bermasalah itu tidak dikritiki, sementara kalau teman-teman kita, ustadz-ustadz kita yang berpemahaman salaf ahli sunnah wal jamaah yang digelar salafi wahabi, itu kalau bermasalah dibabak habis, dikritik, kemudian disidangkan, kemudian dikatakan tidak berstandarisasi. Mana keadilan Majelis Ulama seperti ini? Terus terang zaman rahmatullah, dari kemarin saya melihat orang-orang Majelis Ulama Indonesia ini banyak melakukan hal-hal bumerang untuk mereka diri sendiri, yang seharusnya mereka mengkritik diri sendiri. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia itu hadir untuk melihat dengan seksama, ya, kelompok-kelompok sempalan yang ada seperti Samsudin ini seharusnya sudah lama Majelis Ulama Indonesia itu kemudian memantau apa yang dilakukan oleh Samsudin. Ini sudah lama tersebar kasus Samsudin, ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah lama sekali zaman rahmatullah. Sudah sejak sekian tahun sekian dia sudah viral dengan hal-hal yang dia lakukan, dan banyak lagi kasus-kasus orang ujaran kebencian dalam beragama, kemudian sekte-sekte yang bermasalah dalam beragama, aliran-aliran sempalan dan sesat. Itu seharusnya Majelis Ulama Indonesia melakukan tindakan sejak dahulu, mengklarifikasi, mengecek, memantau apa-apa saja yang terjadi di masyarakat. Bukan nanti ada kasus, kemudian ketika melihat kasus ini ada dari golongan mereka, kemudian mereka dibela, sementara apa yang terjadi pada Salafi Wahabi itu seolah-olah dikritik. Ente yang salah. Sudah orang dibawa belur, sudah orang didemo, dikatakan lagi ente salah.
Ini mirip apa namanya zaman rahmatullah, kita tidak tahu seperti apa yang ingin dilakukan oleh majelis ulama ke depannya. Sehingga zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala dalam kasus seperti ini, ya sekali lagi kita ingin katakan bahwasanya standarisasi majelis ulama Indonesia itu bukan sebuah patokan dalam berdakwah, bukan sebuah patokan dalam kemudian menyampaikan kebenaran. Karena ketahuilah zaman rahmatullah, kalau kita ingin adem-adem saja dalam berdakwah, ya, adem-adem saja dalam berdakwah, maka tidak usah kita kemudian saling membahas, saling mengkritik dalam satu permasalahan. Kalau kita ingin melihat dari zaman ke zaman, ya para ulama itu saling mengkritik satu sama yang lainnya, kemudian saling membahas dalam bab ilmiah. Ini menunjukkan bahwasanya ulama-ulama kita terdahulu di dalam menjaga agama ini, mereka satu sama yang lainnya saling mengkritik di atas agama yang hak, di atas sunnah Nabi SAW. Ketika seseorang itu mengatakan, ente tidak usah kritik amalannya orang di sebelah, ente tidak usah kritik amalannya organisasi tertentu. Model beragama seperti apa yang ingin diinginkan orang yang seperti ini? Kita melihat ada orang yang sholat misalnya 3 rakaat sholat subuh. Misalnya kita mengkritik ada orang yang datang ke kuburan melakukan kesyirikan. Kita melihat ada orang yang datang ke perdukunan. Kita melihat ada orang yang melakukan ritual-ritual tertentu di tempat-tempat tertentu. Tidak usah dikritik. Wallahu musta'an. Sehingga apalah artinya majelis ulama, kehadiran majelis ulama Indonesia kalau tidak bisa menjadikan hak ini hak, batil ini batil. Ya, disuruh diam untuk tidak banyak mengkritik apa yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini, dewasa ini, yang banyak terjadi penyimpangan. Seharusnya majelis ulama Indonesia menegur ini orang yang sholawatan sambil joget-jogetan. Seharusnya majelis ulama Indonesia itu mengkritik bangser yang joget-jogetan bersama dengan biduan yang setengah telanjang. Seharusnya majelis ulama Indonesia ini mengecek dan meng-cross-check cara beragamanya orang yang banyak bermasalah dalam beragama. Jangan mengkritik orang yang sudah benar dalam beragama, berjalan dalam beragama, dan seolah-olah framing bahwasanya ada sekelompok orang itu menganggap dirinya benar sendiri, kelompoknya benar sendiri. Nah, itu yang harus kita yakini, bahwasanya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Adapun kembali kepada individu kita sendiri masing-masing, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh kemudian kita mengatakan dalam kejadian ini, dalam peristiwa ini, tebang pilih seolah-olah ormasnya ente itu tidak bermasalah. Seharusnya ente di situ menegur seharusnya Khaliful Nafis ini menegur bangser. Ente jangan seperti itu, tidak baik. Apa kata dunia kalau ente melakukan seperti itu, wahai bangsa dengan Ansor? Tidak bagus, brutal ente. Kalau ente marah dengan misalnya taruhlah marah kepada Ustaz Syafi'i SAW atau marah kepada panitia kajian tabligh akbar pada saat itu, tapi ente harus sabar. Ente jangan merusak situasi di masjid, jangan mencoreng nama Islam di dalam masjid dengan melakukan tindakan-tindakan brutal seperti itu. Kalau di gereja aman-aman saja. Ini Khaliful Nafis harus seperti itu, harus bijak, harus adil. Tapi jangan harap zaman rahmatullah, karena dia sudah mengaku dia adalah orang NU. Ketahuilah ya, masih banyak orang yang tidak ber-NU ya. Islam ini bukan NU, Islam ini bukan Muhammadiyah, Islam ini bukan Persis. Islam ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan orang kemudian memberikan standarisasi yang tidak jelas, yang tidak orang tidak senang dengan standarisasi itu kemudian dipaksakan, tidak bisa. Ya. Dari kita ini hanya wala dan bara di atas Quran dan sunnah Nabi SAW. Apa yang mencocoki Nabi SAW kita wala, apa yang tidak mencocoki Nabi SAW maka kita bara, kita berlepas diri. Karena seperti itulah cara beragama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi bukan kemudian mengatakan kalau sudah maulidan, kemudian yasinan, tahlilan, isra mi'raj, itu kan masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah dari mana itu? Dari mana zaman rahmatullah? Jadi pemahaman kita, ini ada sunnah dan bid'ah, ada tauhid dan kesyirikan, ada maksiat dan taat. Ente kalau ingin menghilangkan, tidak usah membahas masalah bid'ah, tidak usah membahas masalah kesyirikan, tidak usah kalau begitu membahas masalah maksiat. Ente tidak usah berdakwah kalau seperti itu. Karena kenapa? Di situ ada peminum, kita ingatkan peminum. Di situ ada kelakuan manusia suka mencuri, maka kita ingatkan dia mencuri. Di situ ada kelakuan manusia yang suka merampok, suka korupsi, suka berbohong ketika berdakwah dalam agama ini. Kita luruskan, kita jelaskan kepada mereka, ini loh jalan ketaatan. Sama
Sama zaman rahmatullah. Ketika kita mengatakan ini tauhid, ini kesyirikan, ini tauhid kepada Allah, ini jalan-jalan kesyirikan, ini amalan-amalan kesyirikan, ini sunnah, ini amalan bid'ah. Karena kalau ini dihapuskan, tidak usah ente berdakwah kalau begitu. Tidak usah kemudian Anda mengajak di masjid, dari masjid ke masjid, dipanggil ceramah dari masjid ke masjid untuk menyampaikan kebaikan. Ngapain? Ya, ngapain ente berdakwah kalau seperti itu? Dan lihat Nabi SAW ketika di periode Mekah dan Madinah, beliau senantiasa menekankan tentang tauhid dan kesyirikan. Beliau senantiasa mengajarkan kepada sahabatnya tentang sunnah dan bid'ah. Beliau senantiasa mengajak manusia, sahabatnya, tentang ketaatan dan menghindari maksiat. Ini perkara penting zaman rahmatullah. Jadi hal ini bukan perkara sepele kemudian kita mengatakan standarisasinya atau tidak. Tapi dilihat amalan mana yang sesuai dengan sunnah. Dan kelakuan siapa yang bermasalah, yang kemudian mengobrak-abrik kajian tablik akbar di masjid, kemudian melakukan intimidasi di masjid, melakukan teror di masjid. Ini yang seharusnya ditertibkan, bahkan dihapus atau dibubarkan bangsa GPR Ansor ini. Tapi mustahil zaman rahmatullah kalau kita bisa mengatakan mustahil, karena kenapa? Dia sendiri yang mengaku dia orang-orang NU tulen. Jadi sehingga susah untuk kemudian dia bisa bersikap adil dan bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.